Nah, halo guys, di sini kami akan melakukan praktek. Nah, pertama-tama kita masuk ke Windows dulu. Nah, kita tekan mikrotiknya. Bentar guys. Lalu kita konekin gini seperti ini. Nah, setelah masuk kita ke IP DHCP client. Ke DHCP client, lalu kita tambah ether 1. Setelah kita tambah ether 1, kita klik apply. Kita okein. Nah, setelah itu muncul seperti bom ini. Setelah itu kita keluar, lalu kita ke firewall ya. Kita ke IP, kita ke firewall. Setelah itu kita ke NAT. Nah, setelah kita ke NAT, kita tambah. Nah, ini karena kita gituin ya guys. Jadi kita ganti ke ether 1. Lalu ini action. Nah, actionnya itu kita ganti jadi max buat ini. Lalu setelah di bawahnya ada nggak ya? Nah, ini lalu kita klik apply. Lalu kita oke. Nah, seperti ini kita ke interface. Ini interface. Lalu setelah kita ke interface ini, kita ke ether 2 nih. Ether 2 ini kita tambah seperti ini terus kita klik VLAN. Nah, VLAN ini kita ganti namanya jadi TKJ. Lalu kita ganti VLAN ID-nya jadi 10. Lalu ini kita ganti jadi ether 2. Nah, kita play, oke. Sudah seperti itu, akan jadi seperti ini. Lalu kita tambah lagi VLAN DKP, ininya kita ganti jadi 20. Terus ethernetnya kita ganti jadi ethernet 2 sama seperti tadi. Lalu kita klik kita oke. Lalu kita tambah lagi ke VLAN. Lalu kita ganti namanya jadi Vika. Lalu VLAN ID-nya kita ganti jadi 30. Kita ganti jadi ethernet 2. Terus apply, terus oke. Setelah ini semua telah dibuat, kita masuk ke IP, lalu kita ke address, lalu kita tambahin. Nah, ini akan muncul karena jaringannya sudah tersambung. Nah, kemudian ini kita ganti TKJ, lalu kita ganti IP-nya TKJ itu seperti yang tadi yang di awal. Di yang ini. Yang 10 itu kan TKJ tadi kita pakai VLAN ID-nya 10. Jadi 192.168.10.1/10.1/10/24. Kita apply, kita okein. Nah, lalu kita tambah lagi, kita ganti DKV, terus kita ganti addressnya jadi 192.20.1/24. Nah, kemudian kita apply, kita okein. Lalu yang di sini juga kita ganti grafika, kita ganti juga
192.168.30.1 kita play, kita okein. Lalu di sini kan ada ether 1. Nah, kita tambahin ether 2-nya. Ether 2-nya ini kita ganti IP-nya jadi 10.10.1.1/24. Ini seperti ini ya teman-teman. Lalu kita play, kita okein. Nah, setelah itu kita masuk ke DHCP server. Nah, DHCP server. Ini DHCP server. Nah, setelah kita masuk ke DHCP server, kita DHCP sub. Kemudian tutup. Jadi ini KJ, kita next, oke, terus nah DHCP stop kita ganti jadi DKV, next, oke, DHCP stop lagi, grafika, next, setelah itu oke. Nah, itu kan TKJ, DKV, dan grafika. Nah, kita tambahkan lagi Ethernet 2-nya. Ethernet 2 ini next. Nah, setelah itu udah seperti ini, kita masuk ke mikrotik ke switch 3G-nya. Nah, kita ke ini kan di DHCP server, kita lihat releasesnya itu. Nah, releasesnya ini kan IP-nya untuk kita cari di web nanti itu ada di sini nanti guys. Nah, jadi kabel LAN yang di nomor 3 ini kita pindahkan ke port 5 supaya kita bisa cari di web. Seperti itu ya teman-teman. Nah, udah masuk ke RIGI tadi di pencarian kita itu 10.10.1.254. Nah, setelah itu kita ketik passwordnya 123456788. Nah, saya di sini memakai yang password yang gampang diingat. Nah, contohnya ini 123456788. Nah, di confirm passwordnya juga seperti itu ya teman-teman. Jadi 123456788. Nah, ini. Lalu kita save. Nah, kita okein. Kemudian ini 123456788. Nah, kalau sudah seperti ini sudah masuk. Nah, pertama-tama kita kepikiran setting dulu. Nah, kita kepikiran member untuk nyalain ini. Kita okein. Lalu di sini kita isi VLAN ID-nya 10, lalu ADD 20, lalu lalu kita masuk ke VLAN setting-nya,
kita select port 1 access VLAN 10, kita save, terus select ke port 2 ini 20 save, baru di sini select juga port 3 plan 30 save, port 4 kita ke terang tidak kelihatan. Nih kita di terang ini port 4 di VLAN TP-nya type-nya itu terang. Terus kita di sini select semua, lalu kita save. Nah, dia akan jadi seperti ini. Coba ya, kita turun. Ting. Nggak bisa. Pokoknya jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah seperti ini, kabelannya itu yang dari port yang ini, yang sebelah sininya itu kita pindahin ke port 1, kita ping di CMD, lalu di port 2 nya juga kita ping di CMD, dan di port 3 nya itu kita ping di CMD juga. Nah, kalau misalnya TTL berarti sudah berhasil semua. Nah, kemudian kalau mau ngeresetnya lagi dari kan sudah terakhirnya di port ini, kita pindahin ke sini untuk mereset di rujinya. IP-nya itu udah pas belum di port 1, IP config-nya itu apa gitu. Jadi kita masuk ke CMD, command prompt, nah ketik IP config, lalu kita enter. Nah, ini IP config di port pertama, guys. Di sini, ini kan setelah dari 5 dipindahin ke sini. Nah, kemudian nanti saya akan periksa di yang kedua ini. Nah, ini kan sudah saya copot kabelnya lagi, saya pindahin kedua. IP config. Nah, ini benar. Di VLAN kedua itu IP-nya 192.168.20.254. Nah, jadi aku akan periksa di port ketiganya lagi, aku akan pindahin kabelannya ke port 3. Nah, jadi di IP config itu yang di port 3 itu sudah pas ya guys IP address-nya. Nah, di yang port ketiga itu 192.168.30 itu di VLAN D yang Grafika. Nah, kalau misalnya yang di DKV itu VLAN-nya IP-nya itu 192.168.20. Nah, kalau yang di TKJ tadi dia 192.168.110 itu guys. Kemudian setelah itu kita akan reset di sini di rujinya. Jadi ininya kabelannya ini kita pindahin ke yang paling ujung ini. Nah, kan kita ini dulu. Nah, reset dulu ya guys.
Cara risetnya gimana? Cara risetnya ini switching kita ke mana ya? Yang udah siap boleh upload ya. Nih, stop default. Nih, kita okein. Kita akan bisa. Janganlah Bapak. Nah, kalau sudah seperti ini, udah kita reset. Nah, kemudian kita reset di Winbox lagi. Udah bisa buka YouTube apa belum? Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tandanya sudah bisa ya guys. Alamak melek guys. Nah, jadi kalau udah seperti ini, dia jadi udah bisa. Nah, kemudian kita reset bagian Winbox. Nah, kita di sini akan mereset Winbox ya guys, Winboxnya. Jadi di sini gambar saya pindah-pindah dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, karena dia nggak nampak dulu tulisan laptopnya karena gambarnya di sini. Jadi kita masuk ke Microtik, kita connect. Nah, sudah connect seperti ini. Lalu kita resetnya seperti gimana? Kita masuk ke sistem, baru kita reset configuration, kita no default configuration, do not backup. Nah, reset configuration. Yes. Nanti dia akan keluar sendiri kayak gimana ke menu awal kita masuk aja. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah reset guys. Mungkin sekian ini dari praktik saya. Terima kasih, bye-bye.